to my channel. Kali ini aku mau berbagi cerita kriminal di Australia yang terjadi pada tahun 2005. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa subscribe channel aku dan jangan lupa aktifin tombol loncengnya supaya gak ketinggalan video-videoku berikutnya. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Seorang pria sadis membunuh korbannya yang jauh lebih muda. Dilansir dari Daily Mail, pria ini bernama Christopher Clark Jones yang saat itu berusia 36 tahun. Kasus kejahatan Jones ini, dia membunuh korbannya dengan cara memenggal kepalanya, friend. Diketahui, Jones ini juga sudah menusuk sebanyak 133 kali. Peristiwa mengerikan itu terjadi di Sandgate, Brisbane Utara pada tahun 2005. Korbannya ada seorang tunawisma berusia 17 tahun yang bernama Morgan J. Stewart. Namun, setelah kejadian ini, Jones hanya menjalani 15 tahun penjara dan dibebaskan bersyarat awal Juni ini dan dideportasi oleh Australia kembali ke negara asalnya, yaitu di Inggris, friends. Jadi ternyata Jones ini lahir di Tyneside dan pindah ke Australia saat si Jones ini masih kecil. Jadi ternyata dia tuh bukan warga asli Australia. Dan dia tinggal di Sandgate dengan kedua orang tuanya. Tapi meski begitu, Jones tidak pernah mengurus kewarganegaraan Australia dan visanya ditolak karena pertimbangan perilaku buruknya tersebut. Dan Menteri Dalam Negeri Australia yang saat itu bernama Peter Dutton menolak visa Jones karena alasan tindak kriminalnya sebelum Jones ini dibebaskan bersyarat. Dutton mengatakan kasus Jones ini merupakan salah satu kasus kriminal yang paling sadis dan mengerikan di dalam sejarah Queensland. Dan mengatakan tidak ada tempat bagi para pelaku kriminal asing yang membunuh warga lokal Australia. Dan si Jones telah diberangkatkan menggunakan pesawat jet pribadi Australia dan Border Force sebagai tim pengaman yang akan membawanya ke London. Si Jones itu dipindahin ke London jadi. Pejabat sementara Panglima Komando Penegakan Hukum Gereja menggambarkan kejahatan yang dilakukan Jones pada 2005 itu sebagai kejahatan yang paling menjijikkan. Hakim yang memimpin persidangan mengatakan kasus pembunuhan remaja itu merupakan kasus terburuk yang pernah dia dengar. Sekarang kita akan masuk ke kronologinya nih. Jadi saat itu, si Jones sedang minum-minum di sebuah rumah yang dia sewa bersama temannya yang sekarang juga tertuduh. Ia bernama James Patrick Roughan. Pada 29 Maret 2005, ketika mereka sama-sama tengah beradu argumen dengan seorang remaja dalam kondisi mabuk. Remaja itu bernama Morgan. Ia tinggal di Brisbane Yacht Hostel saat itu. Morgan ini yang seorang tunawisma juga ikut minum bersama Jones dan James Patrick di malam itu. Morgan dibunuh dengan keji. Jones menggunakan pisau untuk menikamnya dan menggunakan kapak untuk memenggal kepalanya, friend, dengan sadis. Ya ampun. Para saksi mata mengatakan para lelaki itu membual tentang pembunuhannya yang baru saja mereka lakukan. Jadi mereka tuh ngomong aku ya kalau mereka habis ngebunuh. Mereka bahkan bisa-bisanya menipu 3 teman lainnya agar mau membuang mayat Morgan dengan kedok penjualan furniture. Jadi temennya tuh nggak tahu ya kalau yang dibawa itu ternyata mayat. Teman-teman mereka pun itu baru menyadari bahwa yang dibawa keluar dari mobil itu adalah mayat ketika 2 kaki tampak keluar menggantung dengan sepatu boot. Gimana itu ya rasanya? Dan mayat tanpa kepala ini ditemukan di sebuah kuburan dangkal di semak hutan Daiboro pada April 2005. Ditemukan mayat dari Morgan ini dibungkus dengan karpet, sementara kepalanya di dalam kantong plastik, friend. Setelah mengubur mayat Morgan ini, para lelaki itu melempar sekopnya di bawah jembatan dalam perjalanan pulang. Buat ngilangin bukti mungkin. Sebuah laporan anonim mengarahkan penyelidikan polisi ke kuburan di mana mayat korban ini dikuburkan. Polisi juga menemukan gergaji kayu, karpet, dan pakaian yang berlumuran darah di dalam rumah sewaan Jones di mana Morgan itu dibunuh. Dan lebih gilanya lagi, Jones tampak membuat candaan pada kasus pembunuhannya, friend, dengan melakukan beberapa gerakan seperti mengangguk sambil tersenyum dan tertawa kecil selama persidangan. Aku rasa dia ada riwayat stresnya kayaknya.
Dan pada tahun 2007, pengadilan juga diberitahu bahwa para lelaki pembunuh itu pernah berencana memutilasi tubuh korbannya. Jonas juga mengancam teman-temannya dengan mengatakan mereka akan menjadi yang berikutnya jika mereka tidak mau membantu mengubur jasadnya si Morgan ini. Kedua pria itu, Jonas dan James, divonis hakim penjara seumur hidup, dan 3 pria yang membantu menguburkan Morgan juga dijatuhi hukuman karena ikut serta mengubur jasad Morgan. Kasian banget ya, jadi ikut-ikutan ke bawah. Jadi Jonas sempat menghadap ke pengadilan tinggi untuk mengajukan banding atas putusan bersalahnya pada tahun 2008. Namun ditolak oleh hakim. Nah, oke friend, itulah kisah pembunuhan mengerikan di Australia. Untuk kalian yang ingin request hal-hal kriminal lainnya, bisa komen di bawah video ini ya guys. See you!